di antara persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang itu bisa mendapatkan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, yang memberi dorongan kepada diri orang itu untuk menjadi lebih baik, melangkah ke arah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada dua. Yang pertama adalah ta'zimul ilm, mengagungkan ilmu itu. Di antaranya adalah ijlal al-ulama, memuliakan para ulama yang membawa ilmu itu kepada kita. Dan yang kedua adalah tathhir wi'a'il ilm, membersihkan tempat tersimpannya ilmu itu. Tathhir wi'a'ul ilm. Ini adalah simpul yang menjadi kunci kesuksesan orang di dalam menuntut ilmu. Apa itu wi'a'ul ilm atau kantong ilmu? Di sana dia ditampung. Di sanalah bersemayam ilmu tersebut. Wa huwal qalb. Dia adalah qalbu insan. Apabila kantong ilmu itu bersih isinya, maka tentu ilmu akan masuk dan tenang berada di dalamnya. Semakin bertambah kebersihan kalbu itu, maka semakin meningkat kesiapannya untuk menerima ilmu dan melahirkan pemahaman. Nah, karena itu tidak bisa dihindari, mutlak harus dilakukan bagi siapa saja yang ingin. Faman arada iyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasati. Siapa ingin untuk menguasai ilmu dan nanti dari situ lahir fikih, pemahaman terhadap kandungan ilmu tersebut, maka mau tidak mau dia harus menghiasi batinnya, harus membersihkan kalbunya dari segala najis yang mengotorinya. Ingat, ilmu itu adalah sesuatu yang lembut dan halus dan tidak pantas untuknya melainkan kalbu yang bersih. Nah, dari apa yang harus dibersihkan? Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimain. Hati itu harus dibersihkan dari dua hal yang mendasar. Yang pertama, taharatuhu min najasatis subuhat. Wal akhar, taharatuhu min najasatis syahawat. Jadi yang menajisi kalbu itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah syubhat. Yang kedua adalah syahwat. Jadi yang mengotori kalbu sehingga dia tidak siap untuk menerima ilmu adalah najis. Najis yang melekat, yang mengotori kalbu insan. Ada dua bentuk. Yang pertama najis subhat, yang kedua najis syahwat. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah. Hadis ini masyhur, sering kita mendengarnya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupamu dan harta bendamu, akan tetapi ia memandang kalbumu dan amalmu. Ini ada dua kelompok dalam hadis ini. Rupa dengan harta satu kelompok, kemudian hati dengan amal. Allah tidak melihat yang kelompok yang pertama. Suwarikum, bentuk rupamu, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Begitu juga amwalikum, harta bendamu. Akan tetapi yang dipandang oleh Allah apa? Qulubikum wa a'malikum, qalbu dan amal. Nah, kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu bahawa qalbu yang berisi ilmu yang bermanfaat aktif mendorong orang untuk beramal saleh. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang hanya mengendap saja di dalam hati, tidak memberikan dampak apa-apa. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendorong orang itu untuk melakukan amal saleh. Nah, ada ulama yang memahami apa makna Allah yanzuru itu. Di antara mereka memahami ketika Allah melihat hati hamba, maka Allah mencurahkan ilmu, pemahaman ke dalam kalbu. Nah, karena itu, man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla, wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Siapa yang membersihkan hatinya, maka hati seperti itulah yang dihuni oleh ilmu. Namun siapa yang tidak mengangkat najisnya, maka dia akan ditinggalkan oleh ilmu dan ilmu akan pergi berangkat meninggalkannya. Nah, karena itu Sahal bin Abdullah, seorang alim zahid, mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jal. Haram atas hati, atas satu hati, untuk dimasuki oleh cahaya an-nur, yang dimaksud adalah ilmu yang dianugerahkan oleh Allah. Haram artinya tidak akan masuk ke dalam kalbu cahaya ilmu bila fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jal, bila di dalam hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan memandang hati yang kotor, hati yang di dalamnya ada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hati yang Allah berpaling darinya karena kekotorannya akan menerima ilmu? Bukankah ilmu itu adalah nur dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh guru al-Imam Asy-Syafi'i, fa innal ilma nur
Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Sesungguhnya ilmu itu nur, cahaya, dan cahaya yang diberikan oleh Allah tidak akan dianugerahkan kepada orang yang durhaka. Nah, karena itu, wahai kaum muslimin, kalau memang kita ingin bermanfaat keberadaan kita di dalam suatu majelis ilmu, dan ingin kita ilmu itu tidak hanya sebatas maklumat yang ada di dalam memori nalar kita, maka harus kita melakukan langkah tathhir wi'a'il ilm, yaitu membersihkan kantong ilmu di dalam diri manusia, yaitu apa? Yaitu hati kita.